Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian, malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk kemudian menghadiri salah satu majelis ilmu. Semoga nantinya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk kemudian memahami, kemudian mengamalkan, dan juga nantinya juga mengajarkannya kepada orang lain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, materi kita berkaitan dengan tadabbur Al-Quran. Tentunya hal tersebut dengan volume seperti ini, suara saya sudah cukup terdengar jelas mboten Bapak Ibu? Dibesarkan volumenya. Bismillah. Ini kalau bawaan dari lahir suaranya seperti ini nggih Pak Bu nggih. Mohon dimaklumi, nyuwun ngapunten, nggak bisa kalau kemudian suaranya agak dinaikkan lebih lagi. Alhamdulillah. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian, menyebutkan di antaranya di surat napa Pak Bu? Surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ayat yang ke-24. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an ataukah hati mereka itu sudah terkunci? Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, Bapak Ibu sekalian, menjelaskan terkait dengan makna ayat tersebut. Beliau menyebutkan, fahalla yatadabbaru haula'i al-mu'arriduna likitabillahi wa yata'ammalunahu haqqa ta'ammuli fa innahum law tadabbaruhu ladallahum ala kulli khairin. Ini bagus perkataan beliau. Yaitu bahwa apakah mereka itu yang kemudian berpaling dari Al-Quran, tidak mau mentadaburi kandungan yang ada di dalamnya, dengan mentadaburi dan memahami seperti itu apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan? Apabila mereka kemudian merenungi, kemudian bertafakur berkaitan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, ladallahum ala kulli khairin, maka mereka akan mendapatkan petunjuk, mereka akan mendapatkan hidayah untuk mendapatkan segala macam bentuk kebaikan. Dengan kata lain, apabila seseorang mereka mengharapkan kebaikan, maka di antara wasilahnya adalah seseorang berinteraksi dengan Al-Quran. Dan tidak cukup dengan kemudian membacanya, tapi juga bagaimana seseorang itu menggali pelajaran apa saja yang kemudian dapat diambil. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar bersama ngoten nggih Pak Bu nggih, terkait dengan kunci-kunci dalam mentadabburi Al-Quran, di mana buku ini seperti itu ditulis oleh Dr. Khalid bin Abdul Karim Al-Lahin. Beliau salah satu pengajar ulumul Quran di Universitas Qasim, Saudi Arabia. Jadi ketika beliau itu kan sering ngisi daurah kemana-mana, pengajian kalau bahasa kita nggih Pak Bu. Itu pernah beliau itu ditanya dengan sebuah pertanyaan yang berat. Pertanyaannya adalah kaifa yakunun najahu bil Quran. Bagaimana seseorang itu akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat melalui apa Pak? Perantara Al-Quran. Seperti itu. Maka beliau kemudian mengatakan hadza su'alun kabirun.
Ini sebuah pertanyaan yang besar. Seperti itu. Bahkan beliau menyebutkan wa akhsha in ajabtu anhu ijabatan sari'atan an usi'a ilal Qur'ani. Dan saya belum bisa memberikan jawaban untuk saat ini, karena khawatir jika kemudian beliau bersegera memberikan jawaban, ternyata nantinya jawaban beliau kurang tepat. Akhirnya karena pertanyaan tadi beliau menulis buku ini. Sepertinya tipis nggih Pak nggih. Tapi ini kalau diterjemahkan bisa tebalnya 2-3 kali lipat. Bedanya kalau kemudian tulisan Arab dengan bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali kepada ayat di surat Nabi Muhammad SAW tadi. Walihadzarahum min kulli syarrin. Selain kemudian seseorang ketika berinteraksi dengan Al-Quran akan mendapatkan segala macam bentuk kebaikan, maka yang kedua mereka kemudian akan mendapatkan petunjuk untuk dihindarkan dari terjatuhnya dalam keburukan. Kalau kita lihat nggih Bapak dan Ibu sekalian, syariat kita, syariat Islam itu berisi tentang perintah untuk menjalankan sesuatu atau kemudian larangan untuk meninggalkan sesuatu. Setuju nopo 8 Pak? Atau 10 ya boleh lah, agak banyak kan. Dan di sini beliau juga, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebutkan bahwa interaksi kita dengan Al-Quran maka nanti akan menghasilkan dua hal tadi. Kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kebaikan-kebaikan seperti itu, yang tentunya diharapkan kita dapat mengamalkannya dan bersegera di dalamnya. Ataupun kemudian yang kedua adalah kita ditunjukkan keburukan-keburukan sehingga kita bisa menghindari keburukan tersebut. Jadi sebenarnya keburukan yang itu kemudian disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis bukan berarti kemudian kita diperintahkan untuk melakukannya, boten. Tapi kita diminta untuk menjauhinya, bukan kemudian sebaliknya. Kemudian wala mala'a qulubahum minal imani, dan kemudian juga yang ketiga, mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran dan mentadabburi kandungannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan keimanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahasakan di awal dari surat Al-Anfal, kata seperti Bapak Ibu mungkin ada yang hafal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, seperti itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Allah bahasakan dengan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka keimanan mereka pun bertambah. Sama halnya juga dengan ayat yang lain di akhir dari surat At-Taubah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan demikian. Wa idza ma unzilat suratun, gimana itu ayatnya kok saya jadi lupa nih, grogi nomor pun iki. So itu wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran seperti itu, maka orang-orang yang beriman mereka saling bertanya, siapa dari kalian yang kemudian bertambah keimanannya dengan turunnya ayat tersebut? Maka kemudian Allah menyebutkan hanya orang-orang yang beriman yang kemudian bertambah keimanan mereka dengan diturunkannya Al-Quran. Maka kemudian di sini perhatian kita terhadap Al-Quran harusnya kemudian ada nggih Bapak sekalian atau Ibu-ibu. Setidaknya kita yang kemudian belum bisa membaca Al-Quran, maka kita memulai untuk belajar agar bisa. Yang belum lancar berarti berusaha bagaimana kemudian agar lancar, kan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan seperti itu di salah satu ayatnya terkait dengan bahwa Allah membahasakan yang namanya beberapa amalan. Di antaranya Allah sebutkan yang pertama adalah tilawah Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Kemudian wa aqamus shalah, yaitu mendirikan salat 5 waktu. Ini menarik. Allah bahasakan amalan-amalan ini sebagai tijaratan lan tabur,
Sebuah perdagangan yang kemudian ketika kita menjalankannya itu tidak akan merasakan rugi. Yang namanya berdagang ya Pak Bu, itu kan pasti ya diantaranya yang dicarikan keuntungan kan seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah pendekatan bahwa amalan soleh yang tadi disebutkan seperti itu, dimulai dengan membaca Al-Quran dan sholat 5 waktu dan seterusnya, itu adalah bagian dari perdagangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membeli amalan tersebut dari kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membeli satu amalan itu dengan 10 kali lipat. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha dan seterusnya. Satu kebaikan berbalas berapa Pak? 10 kebaikan. Seperti itu. Kalau seandainya kita hanya baca Bismillahirrahmanirrahim saja wis kan itu sudah berapa huruf nih? Tinggal kalikan 10. Kadang mungkin sebagian berpikir kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan jumlah atau bilangan tertentu. Karena pada umumnya manusia diciptakan itu perhitungan. Seperti itu. Ingin sesuatu itu jelas hitung-hitungannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebuah pendekatan bahwa amal soleh yang kemudian kita lakukan, baik itu dalam bentuk tilawah Al-Quran, sholat 5 waktu dan seterusnya, itu adalah amal soleh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beli dengan pahala yang berlipat. Bahkan yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, bukankah sholat 5 waktu itu adalah tiang agama dan hukumnya wajib? Tapi mengapa disebutkan setelah tilawah Al-Quran? Ini kan menarik. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan suatu urutan itu kebetulan. Itu tidak mungkin. Pasti ada sesuatu hal di situ. Ada sebuah rahasia. Ada sebuah rahasia di mana di antaranya nggih Bapak dan Ibu sekalian bahwa Al-Qur'an itu adalah sumber ilmu. Maka kemudian ketika Al-Quran itu dikedepankan, menunjukkan bahwa ilmu itu harus didahulukan sebelum beramal. Kan sholat itu bagian dari amal soleh. Sedangkan Al-Quran adalah sumber ilmu. Maka tidak mungkin seseorang dia itu ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan dia tidak menjalankannya sesuai dengan ilmunya. Contoh sederhananya misalnya sholat maghrib 4 rakaat. Wah, kira-kira ditampi mboten Pak? Sah mboten Pak niku? Kan mboten. Atau Ustadz saya semangat ini mau sholat subuhnya 4 rakaat. Wah, luar biasa. Ya nggak bisa. Seperti itu. Sehingga kemudian karena Al-Quran itu sumber ilmu, ilmu itu harus dikedepankan terlebih dahulu sebelum seseorang itu beramal. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, dan dengan kemudian kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka hal berikutnya yang kita dapatkan sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wali awsalahum ila al-matalibi al-aliyah wal mawahibi al-ghaliyah, maka seseorang juga akan mendapati apa yang mereka inginkan. Banyak manusia pasti punya keinginan dalam kehidupannya nggih Pak Bu. Pengennya alhamdulillah punya rumah sendiri seperti itu, atau punya kendaraan sendiri dan lain sebagainya seperti itu. Walaupun kemudian ada sebagian yang punya prinsip yang penting hidup itu ya sedang-sedang saja. Sedang butuh mobil ada mobil, sedang butuh motor ada motor, kan sedang-sedang saja dan seterusnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apa yang kemudian kita minta. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan ketika memberikan sesuatu kepada kita itu merupakan pemberian yang terbaik. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifadlillahi wa birahmatih falidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan perkataan apa Bapak? Bifadlillahi wa rahmatih, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya hendaklah kalian bergembira. Seperti itu.
Karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita itu lebih baik daripada dunia yang kemudian dikumpulkan. Beberapa ulama mufassirin ketika menyebutkan makna karunia seperti itu, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah Al-Qur'an. Sederhananya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an, maka manusia tidak mendapati petunjuk untuk menjalani kehidupannya di dunia. Kita dapati di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, zaman jahiliyah dari beberapa hal yang kemudian itu tersebar luas, minum minuman keras, bahkan perzinaan seperti itu. Sampai kemudian anak bisa jadi tidak tahu bapaknya siapa yang sebenarnya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian tersebarnya riba dan seterusnya. Tapi ketika kemudian Allah turunkan Al-Quran, manusia punya petunjuk dalam kehidupan. Maka kemudian kalau kita perhatikan, Nabi SAW menyebutkan generasi para sahabat adalah generasi yang terbaik. Kenapa? Karena diantaranya ketika kemudian turun Al-Quran, baik itu berkaitan dengan perintah seperti itu untuk menjalankan suatu hal atau larangan untuk meninggalkan suatu hal, maka mereka langsung bersegera. Sebagaimana contohnya misal ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berkaitan dengan pengharaman khamr dengan 3 fasenya. Seperti itu. Fase yang pertama ketika Allah menyebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan di dalamnya ada kebaikan. Tapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya itu lebih besar daripada manfaat yang akan didapatkan. Tapi dari ayat ini belum menunjukkan kalau khamr itu diharamkan, belum. Para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih minum seperti itu. Kemudian yang berikutnya Allah turunkan ayat yang kedua atau fase yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Seperti itu. Hati-hati nggih. Kalau kemudian mengucapkan kata syukron, itu harus pakai shin, bukan pakai sukron. Wah, itu artinya mabuk, Pak. Wah, bahaya ini. Ini ke bahasa Arab kalau salah sedikit aja udah repot. Seperti Allah bahasakan dengan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu mengerjakan sholat dalam keadaan nopo Pak Bu, mabuk. Seperti itu. Sampai kemudian hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kemudian kalian sadar dan paham apa yang kalian ucapkan. Dengan kata lain bahwa ayat ini itu sudah menunjukkan sebuah pembatasan. Belum pelarangan, belum pengharaman secara mutlak belum, tapi pembatasan bahwa ketika waktu mendekati sholat tidak boleh ada yang minum khamr. Seperti itu. Tapi ketika kemudian fase yang ketiga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ketika ayat ini turun sudah menunjukkan pengharaman khamr secara mutlak, maka para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mereka bersegera meninggalkan. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat jalanan di kota Madinah itu penuh dengan khamr karena langsung dibuangi semua. Atau contoh yang lain ketika kemudian turun ayat berkaitan dengan wajibnya menutup aurat, menggunakan jilbab bagi para wanita. Maka para sahabiah ketika mendapati ayat tersebut, bahkan korden yang ada di rumahnya langsung diambil dan digunakan untuk menutup kepalanya. Nah, ini yang kemudian beberapa bentuk di mana para sahabat itu mereka bersegera untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, baik yang kemudian berkaitan sebuah perintah untuk melakukan suatu hal atau meninggalkan suatu hal yang dilarang. Kemudian yang berikutnya walibayyana lahumut tariqa al-musilah ilallah. Bahkan juga yang paling penting adalah dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka itu adalah jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syatibi seperti itu.
ketika beliau menyebutkan berkaitan dengan Al-Quran. Seperti itu. Bahwasanya beliau menyebutkan, sebentar tak ingat-ingat dulu kok agak lupa ini. Wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Al-Quran itu ketika kemudian dia adalah teman, sebaik-baik teman dikala duduk, dikala sendiri. Kalau di kebiasaan kita kan teman duduk, teman dikala sendiri kan buku ya Pak, atau HP nih. Ya HP tapi baca ilmu seperti itu. Dan apabila Al-Quran itu semakin dibaca, maka akan semakin bertambah keindahannya. Hal ini terbukti ketika kemudian kita membaca suatu ayat kok belum lancar Pak, coba diulang sekali 2 kali. Apakah tetap tidak lancar atau akan lancar? Kan pasti akan kemudian lancar. Seperti itu. Kemudian beliau juga menyebutkan wa inna hablullahi fina kitabuhu. Bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tali yang dimana ujungnya ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala dan ujung yang lainnya itu ada pada diri kita. Dalam bentuk apa? Kitabuhu, yaitu Al-Quran. Kalau Allah Subhanahu wa taala bahaskan di surat Al-Baqarah, pripun niku Pak? Setelah ayat kursi. Seperti itu. Seperti itu. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Terus wa may yakfur minhu tamsaka bil urwatil wisqa lam fisama laha. Ketika seseorang dia berpegang teguh dengan Al-Quran seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan dia tidak akan tersesat. Sebagaimana Nabi SAW juga memberikan jaminan demikian. Walaupun kemudian ditambahi dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian wa ila jannatihi wa mukammilatiha wa mufsidatiha. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk meniti jalan menuju surganya. Seperti itu. Yang kemudian di dalamnya kita akan mendapati segala macam bentuk kenikmatan. Wa fiha ma tashtahihil anfusu wa talazzul a'yun. Allah bahasakan demikian. Yang baru terbesit dalam hati sudah Allah kasih. Seperti itu. Tapi nggih jangan bertanya yang macam-macam nggih Pak nggih. Di sana ada tahu goreng yang mboten nonton wallahu alam. Wallahu alam bisawab. Ya ala kulli hal seperti itu. Allah bahasakan bahwa semua kenikmatan yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Seperti itu. Bahkan Nabi SAW ketika menyebutkan terkait dengan wasful jannah, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Semua hal yang berkaitan dengan surga dari kenikmatan-kenikmatan hakikatnya tidak ada yang pernah mengetahui. Seperti itu. Dan kenikmatan yang paling besar di dalam surga apa Pak, Bu? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian Allah menyebutkan ayat waladaina mazid. Seperti itu. Atau kemudian nanti di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata ziyadah. Mazid dengan ziyadah secara bahasa artinya sama, bonus atau tambahan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Para ulama sepakat kata ziyadah atau tambahan di sini adalah nikmat berupa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama ketika menyebutkan seperti itu, wa idza ra'ahul muslimuna nasul ladzi hum fihi mimma nalatil ainani. Apabila para penghuni surga mereka mendapatkan kenikmatan berupa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadikan mereka lupa dengan semua kenikmatan yang telah mereka rasakan dan mereka lihat. Itu sudah lupa semuanya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, wattariqa al-musila ilal adabi. Begitu pula juga Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan-jalan untuk seseorang itu mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Kan Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam tugasnya
Napa Pak Bu? Memberikan peringatan seperti dan memberikan kabar gembira. Kebalik. Memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kan seperti itu. Kabar gembira berupa surga dan semua kenikmatan yang di dalamnya. Kemudian ancaman bagi mereka yang tidak mau beriman. Nah, ancaman ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan agar kemudian diketahui hal-hal yang nanti dapat menjadikan sebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi hal ini kita ketahui atau Allah Subhanahu wa taala sebutkan bukan untuk kemudian kita mengamalkan buatan nggih, tapi untuk kita agar tahu sehingga kita memilih untuk menghindari atau kemudian menjauhi. Seperti itu. Kemudian berikutnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebutkan wa bi ayyi syai'in tuhzar, dan Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan di dalam Al-Qur'an hal-hal yaitu Allah Subhanahu wa taala larang. Contohnya misal sederhananya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait tidak bolehnya seorang anak berkata pada kedua orang tuanya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Seperti itu dan seterusnya. Kemudian Allah menyebutkan fala taqul lahuma uffin. Kemudian wala tanharhuma. Allah Subhanahu wa taala ketika melarang tidak boleh seorang anak mengatakan kepada kedua orang tuanya, atau mungkin kalau bahasa orang tua saya nggih Pak Bu, ngepiak le kok ke Lombok. Itu termasuk juga tidak diperbolehkan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu tidak boleh, bukan berarti kemudian kita mengamalkan buatan, tapi agar kemudian kita menghindari. Seperti itu. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan seperti itu. Celakalah mereka yang tidak masuk surga padahal orang tuanya masih hidup. Dengan kata lain bahwasanya Nabi SAW ingin menyebutkan kalau berbakti kepada kedua orang tua salah satu sebab seseorang masuk surga. Seperti itu. Atau kemudian ayat-ayat yang lain yang kemudian serupa. Kemudian yang berikutnya wala arafahum bi rabbihim. Yang kemudian berikutnya, faedah berikutnya ketika kemudian atau manfaat berikutnya ketika kita itu berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Karena tentunya kalau tak kenalkan maka tak sayangkan ngoten nggih Pak nggih. Dan ibadah yang kita lakukan itu harus ada 3 hal. Yang pertama napa Pak Bu? Mahabbah. Seperti itu. Yang kedua roja. Yang ketiga itu khauf. Mahabbah di sini adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ibadah yang kita lakukan harus berlandaskan cinta. Berlandaskan kebutuhan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada roja, harap. Kita berharap agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengannya nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Kemudian yang terakhir adalah khauf atau takut. Kita takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala dan yang kemudian semisalnya. Kemudian yang berikutnya dengannya pula kita nanti akan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang sempurna, maka berdoalah dengan berwasilahkan nama-nama tersebut. Dan beberapa kemudian memahami kalau ingin masuk surga cukup menghafal Asmaul Husna. Sebenarnya bukan hanya menghafal nggih, tapi memahami makna dari setiap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Secara bahasa menika artosipun napa Pak Bu? Allah yang Maha menerima taubat. Seperti itu. Maksudnya bagaimana? Para ulama menyebutkan maksud dari nama ini adalah kullama taqarrarat al-ma'siyatu taqarrara al-qabul. Setiap kali kemaksiatan itu berulang,
dan berulang pula taubatnya, maka berulang pula Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Dan kemudian nama-nama yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, wali syauqihim ila as-sawabil jazili. Dan juga yang terakhir adalah menjadikan seseorang itu memiliki harapan yang besar untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya tadi dengan bahwasanya ibadah kita itu yang kemudian kita lakukan harus ada unsur nopo, Pak Bu? Mahabbah, kecintaan, kemudian roja, harapan, dan yang ketiga adalah khauf atau takut. Nah, ini makna dari ayat afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfalha. Dan kemudian berikutnya di sini beliau melanjutkan qad aghlabu ala ma fiha minasyarri wa aqfalat fala yadkhuluha khairun abada. Dan seseorang ketika kemudian jauh dari Al-Qur'an, maka nantinya akan disibukkan dengan keburukan-keburukan, yang dimana keburukan-keburukan tadi itu seolah seperti gembok yang mengunci hati seseorang sehingga tidak dapat menerima kebaikan. Mungkin seseorang bisa memahami yang disampaikan itu baik, tapi dia enggan untuk mengamalkan. Seperti itu. Kan kita dapati nggih Bapak dan Ibu sekalian diajak ngaji. Yo tahu ngaji itu bagus, tapi ya di rumah saja tidak berangkat. Atau kemudian ketika ayo belajar ngaji Quran biar bacaannya lancar dan seterusnya, biar pahalanya nanti alhamdulillah Allah terima dan seterusnya, tapi masih ada sebagian yang kemudian enggan untuk berangkat. Itu bisa jadi napa Pak Bu? Karena hatinya yang kemudian terkunci, yang kemudian tidak bisa masuk yang namanya kebaikan. Bahkan ketika hati itu terkunci dan mengeras, kebaikan tidak akan pernah kemudian masuk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan famay yahdihi mim ba'dillah. Ketika seseorang dalam kondisi seperti itu, maka siapa yang dapat memberikan petunjuk selain Allah Subhanahu wa taala? Maka tentunya di sini pelajaran yang lain yang bisa kita ambil adalah bahwa interaksi kita dengan Al-Qur'an itu nanti akan melembutkan hati. Dengan kata lain bahwa ketika ada kebaikan-kebaikan yang disampaikan kepada kita, kita bisa kemudian bersegera untuk kemudian menjalankannya, walaupun kemudian tidak secara maksimal. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita masuk kepada buku yang ada di hadapan kita bersama. Di sini beliau menyebutkan fa innal wasilata al-ula li islahin nafsi wa tazkiyatil qalbi wal wiqayati minal muskilati wa ilajiha wal ilmu. Bahwasanya wasilah yang utama untuk membersihkan hati seperti itu, dan juga untuk melindungi diri dari berbagai macam keburukan serta hal-hal yang dapatkan menyembuhkan segala macam penyakit, maka itu adalah ilmu. Sehingga kemudian kalau kita lihat beberapa sahabat Nabi SAW, di antaranya seperti itu sahabat Abdullah bin Umar, ketika ditanya masalah ilmu itu apa kan itu, beliau menjawab qala Allah wa qala Rasul kitabun natikun wa sunnatun madiyatun wala adri. Beliau menyebutkan yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Karena memang keduanya itu adalah sumber ilmu. Maka Nabi SAW ketika menyampaikan taraktu fikum amrayni, aku telah meninggalkan kepada kalian atau mewariskan kepada kalian dua hal. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW atau hadisnya. Sehingga di sini sesuai, ketika seseorang dia itu berpegang teguh dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminannya. Karena di dalamnya itu sumber ilmu, baik ilmu yang kemudian mengantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian
mengantarkan kepada kita atau menunjukkan pada kita hal-hal yang Allah larang agar kemudian kita menghindari. Wa wasilatuhu al-ula al-qiraah wal kitab. Dan kemudian dari wasilah itu maka nanti ada turunannya. Kalau kita belajar maka tidak bisa lepas dari yang namanya membaca dan menulis. Betul Pak? Ya seperti dulu ketika anak-anak masuk SD kan mereka butuh yang namanya alat tulis, baik itu pensilnya atau bolpennya, penghapusnya dan buku tulisnya. Karena itu sebagai wasilah untuk mengikat ilmu. Kalau ilmu kemudian itu tidak ditulis maka dikhawatirkan nanti LU PA apa lupa Pak. Seperti itu. Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Maka perlu kemudian ditulis. Dan ini wasilah untuk kemudian mengikat ilmu sebagaimana apa yang beliau sampaikan. Lidzalika najidu anna Allah Ta'ala lama arada hidayatal khalqi wa ikhrajihim minadh dhulumati ilan nuri anzala ilaihim kitaban yuqra'u. Ini menarik Pak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menginginkan hidayah bagi seluruh makhluknya untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, Allah menurunkan apa Pak Bu? Al-Quran. Dan sini belum menyebutkan kitaban yuqra', kitab suci yang kemudian dibaca. Jadi bukan hanya disimpan di lemari seperti itu atau kemudian di rak buku atau yang kemudian semisalnya. Tidak, tapi kemudian dibaca. Wa fi awwali suratin nazalat minhu bada'at bi kalimatin 'azimatin hiya miftahul islahi likullin nasi mahma ikhtalafat azmanu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal turunnya wahyu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang menunjukkan agar kita itu nopo Pak Bu? Membaca, yaitu dengan kata Iqra. Seperti itu. Karena memang tanpa membaca seseorang itu akan kesulitan untuk mendapatkan ilmu. Walaupun ada sebagian Bapak sekalian, saudara-saudara kita yang memiliki kelebihan seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga pandangannya sehingga di dunia tidak bisa melihat, tapi masih bisa belajar dengan panca indera yang lain. Tapi pada umumnya belajar itu akan didapati ilmunya melalui membaca. Baru setelahnya itu nanti dengan mendengar dan seterusnya. Dan itu semuanya menjadi kunci untuk seseorang melakukan perbaikan diri dalam kehidupannya walaupun berbeda zamannya. Sehingga kemudian para ulama membahasakan dengan Al-Qur'anu yasluhu likulli zamanin wa makanin, bahwa Al-Qur'an itu akan selalu relevan baik itu di setiap zaman ketika berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memulai dengan kata Iqra, berarti itu kunci untuk kita mendapatkan ilmu Pak Bu. Maka kemudian beliau menunjukkan wa alaihi, maka hendaknya barang siapa faman aradan najaha wa arada zakata was salaha fala tariqa lahu siwa al-wahyaini, maka barang siapa yang menginginkan keselamatan di dunia maupun di akhirat atau mensucikan hatinya dari berbagai macam keburukan, maka tidak ada jalan lain kecuali dua wahyu yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan tiga aspeknya. Yang pertama qiraatan wa hifdzan wa ta'alluman, yaitu yang pertama dengan membacanya, berarti tilawah Al-Quran Pak Bu. Kemudian yang kedua hifdzon, menghafalnya. Siap ngafal Quran boten Pak Bu? Paling boten surat-surat pendek dipun hafal kan boten. Kulhu atau 3 kul. Nah, kulhu, kul falak, kul nas yang paling boten ikut dihafal. Nanti ditambahi ayat kursi karena seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah wa ta'alluman, adalah mempelajari isi kandungannya.
Seperti itu. Karena apabila kemudian seseorang menjalankan 3 tahapan ini dalam membaca Al-Quran, maka dia telah memaksimalkan diri untuk menggali sebanyak-banyaknya ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Tinggal kemudian langkah berikutnya adalah mengamalkan serta kemudian mendakwakan. Kata si pun sampun melepat isya nggih Pak nggih. Nggih. Masya Allah, ini baru muqaddimah Pak nih. Ala kuliah nggih. Pak Bu, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk kemudian dekat dengan Al-Qur'an, dimudahkan pula segala urusan kita dengannya, dan dijadikan pula keluarga kita keluarga yang penuh berkah dengan Al-Qur'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.